Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua IPPU Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sutioso. Yang kami hormati Bapak Agus Wijanarko yang telah berkenan hadir di acara BP virtual kita pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu insan PUPR, para BFers, dan hadirin undangan yang kami muliakan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada acara silaturahmi dan latihan bersama Bioenergy Power pada hari ini, hari Rabu 20 April 2022. Dan Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat untuk bisa bersama-sama untuk melakukan latihan BEP. Kali ini acara diselenggarakan oleh IPPU Wilayah DI Yogyakarta dan didukung oleh Pusdatin Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama kita awali dengan doa, kemudian sambutan Ketua IPPU Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian kita masuk pada senam BEP yang didahului dengan pembacaan tata tertib, lagu Mars BEP, yel-yel BEP, dan kita melakukan senam bersama. Kali ini kita akan mengikuti juga bincang-bincang bersama Pak Purnomo dan tim mengenai Jogja, kota tujuan mudik dan wisata. Acara diakhiri dengan doa penutup, foto bersama, dan pengumuman-pengumuman. Baiklah Bapak Ibu, mengawali acara, marilah kita bersama-sama berdoa, memanjatkan puji syukur kita bisa berjumpa kembali, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, serta dimudahkan segala urusan kita. Kita juga doakan agar teman-teman kita yang saat ini sedang sakit, segera diberikan kesembuhan. Dan bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa, diberikan kekuatan dan melaksanakan ibadah saum dengan lancar, dan semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kita juga doakan untuk Founders BEP Bapak Hari Johari Angga, agar apa yang telah beliau amalkan ini menjadi amal jariah beliau. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari Ketua IPPU Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat Bapak Sutioso, kami silakan. Monggo Bapak. Di unmute dulu Pak. Unmute. Ya. Suaranya belum Pak. Unmute dulu. Ya. 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 Sudah ya? Ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu peserta BPES yang pada hari ini kita bersilaturahmi dan latihan bersama yang diselenggarakan oleh IPP Pusat, dan sebagai tuan rumah adalah IPPU Wilayah DIY. Pertama-tama kami ucapkan syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberi kesehatan dan masih bisa bertemu bersama dalam latihan bersama ini. Dan juga terima kasih kepada IPPU Pusat yang telah memberikan kesempatan kepada kami di wilayah DIY sebagai tuan rumah. Dan selamat datang kepada semuanya yang telah hadir, yang mungkin pada saat ini mungkin masih belum penuh ya, karena mungkin suasana puasa, jadi mungkin masih ada yang baru bangun. Dan selanjutnya kami atas nama pengurus IPPU Wilayah DIY mengucapkan selamat datang dan selamat menjalankan ibadah puasa kepada teman-teman Bapak yang hari ini berpuasa. Jadi ini hari puasa yang
18 atau 19 ya. Ini ada yang sudah 18, ada yang 19 dan yang 18. Dan untuk ini kami sampaikan juga bahwa IPPU DIY untuk latihan BIP walaupun puasa tetap diadakan 1 minggu 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Jumat gitu ya. Dan kami tetap melaksanakan BIP ini 30 seri juga gitu. Dan juga 30 seri seperti biasa gitu. Dan untuk latihan-latihan yang tatap muka, ya, sementara ini dalam bulan puasa ini ya ditiadakan. Gitu. Dan IPPU DIY dalam puasa ini juga mengadakan, dulu rencananya mau ada buka puasa bersama, tapi ada himbauan tidak boleh berbuka puasa bersama, ya, tapi kita tetap melaksanakan tarawih bersama. Gitu. Jadi makan sahur, makan buka di rumah masing-masing, setelah maghrib kumpul untuk tarawih bersama. Tadi malam sudah diadakan, jadi setiap seminggu sekali, gitu, hari Selasa itu. Jadi tadi malam sudah ada juga buka tarawih bersama. Gitu. Ya semoga tetap sehat-sehat saja gitu ya. Dan pada kali ini sebagai tuan rumah, ini teman-teman menyiapkan tema untuk mengisi acara, yaitu Jogja sebagai kota wisata dan mudik gitu ya. Ya memang mungkin yang hadir di sini ini sebagian juga warga Jogja gitu ya. Tadi kamu sudah di absen tadi, ini banyak orang Jogja juga gitu ya. Dan walaupun mereka itu bukan orang Jogja, tapi punya kesan di Jogja itu. Karena sebagian banyak pejabat-pejabat di pusat gitu ya. Ini juga dulu mantan orang Jogja, walaupun bukan penduduk Jogja, tapi paling tidak pernah mendapat pendidikan di Jogja ini. Termasuk Pak Presiden ini juga alumni Jogja juga itu, dari alumni UGM. Jadi ini sekaligus untuk mengenang Jogja di masa-masa yang lalu gitu ya. Jadi waktu kita masih tinggal di Jogja maupun yang dulu pernah sekolah di Jogja. Yang mungkin beda dengan saya ini bukan orang Jogja dan bukan lulusan Jogja S2 S1-nya bukan di Jogja, tapi akhirnya tinggal di Jogja ya. Jadi menyambut Bapak Ibu sekalian. Itulah kira-kira yang kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu ini bisa mengikuti senam BIP dengan sebaik-baiknya dan diberi kesehatan yang baik, sehingga ya bagi yang menjalankan ibadah puasa bisa menyelesaikan puasa ini penuh sebulan dan mendapat pahalanya dan kita menjadi insan yang bertakwa. Amin. Inilah kira-kira sampaikan. Ada kurang mohon maaf. Terima kasih. Selamat berolahraga. Semoga kita sehat. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, kita bersiap untuk memulai latihan BIP 20 seri pada pagi hari ini. Kita bacakan tata tertib untuk latihan BIP virtual. Yang pertama, host akan menonaktifkan mikrofon atau mute peserta selama latihan. Dan untuk pemandu yang akan bertugas, silakan untuk meng-unmute sebelumnya. Kepada para pemandu, mengambil posisi duduk agar terlihat di kamera dari lutut sampai sedikit di atas kepala. Pemandu melakukan unmute mandiri saat akan mulai memandu dan melakukan mute saat sudah selesai memandu. Pemandu yang bermasalah dengan perangkat ataupun jaringan, tugasnya akan diambil alih oleh pemandu sebelumnya, kecuali pemandu pertama diganti oleh pemandu kedua, dan co-host segera melakukan tugas spotlight dan suara. Ketiga, seluruh peserta yang menggunakan dua perangkat agar salah satunya dimatikan speakernya. Demikian tata tertib kita untuk hari ini. Dan untuk menambah semangat dan pemanasan, marilah kita meneriakan yel-yel. Kita awali dengan mendengarkan lagu Mars BEP. Silakan.
Suaranya belum, Bu. Bu, suara. Baik, Bapak Ibu, kita teriakan yel yel BFers untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini. Kami mohon untuk semua peserta meng-unmute mikrofon masing-masing. Salam sehat. Salam sehat. Sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. BFers. Sehat, kuat, bahagia. Yes, yes, yes. Dan inilah para pemandu luar biasa yang akan memandu kita pada pagi hari ini dari IPPU Wilayah Provinsi Yogyakarta. Yang pertama, Bapak Widarto, kemudian Ibu Ring Isridawati, dilanjutkan pemandu ketiga Bapak Harindono, dan terakhir Bapak Pujoko yang akan menutup untuk latihan yang keempat. Selanjutnya akan kita cermati video dari Bapak Hari Johari Angga. Silakan Ibu Nini. Enggak pakai video ini enggak? Oh, enggak pakai video ya, Pak? Oke. Baik, Bapak Ibu, kami silahkan untuk pemandu pertama, Bapak Widarto, untuk memulai seri yang pertama, didahului dengan pemanasan, Bapak. Monggo, silakan, Pak. Oke, selamat pagi, Bu Bapak sekalian. Kita akan mengawali latihan kita 20 seri dengan pemanasan sebagaimana biasa. Kita awali dari 5 hitungan sampai 30 hitungan. Siap? Kita awali dengan 5 hitungan. Pertama, tarik. Badan tegak, kepala tunduk, tahan napas. Lima, lepas. Ya. Masuk ke 10 hitungan, siap. Tarik. Lima. Sepuluh, lepas. Ya. Meningkat ke 15. Suaranya Bapak, Mbak Wid, suaranya nggak kedengeran, Pak. Agak jauh, Bu. Ya. Suaranya, Pak. Ya. Kedengaran kok. Sudah keras, Bu. Ya. Kedengaran, kedengaran. Keras. Ya. Sudah. Kita langsung menuju ke 15 hitungan. Siap. Tarik. Sepuluh. 15, lepas. Ya. 20 hitungan. Tarik. Belum. 20, lepas. Ya. 25 hitungan. Siap. Tarik. Sepuluh. 20. 25, lepas. Ya. Terakhir 30 hitungan. Tarik.
Puluh. Dua puluh. Tiga puluh lepas ya. Kita atur napas sejenak sebelum mulai 5 seri pertama. Tarik keluar. Baiklah Ibu Bapak, kita awali 5 seri pertama. Posisi tangan di depan. 1-1, tarik. Gesek perut, tegak. Gesek puting, tarik belakang. Buang. 1-2, tunduk jauh, tarik, melenteng ke atas, gesek pangkal hidung, kembali gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang. 1-3 lingkaran, tarik. Lingkar lebar, kaku depan perut, lentur di atas kepala, melingkar ke perut, pangkal hidung, perut, bawah dagu, kembali gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang ke atas. 2-1, tarik, gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang. 2-2, tunduk jauh, tarik, melenteng ke atas, gesek pangkal hidung, kembali gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang lurus. 2-3 lingkaran, tarik, lingkar lebar lurus, kaku depan perut, lentur di atas kepala, mengalir ke perut, pangkal hidung, mengalir ke perut, bawah dagu, kembali gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang ke atas. 3-1, tarik, gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang. 3-2 dari bawah, tarik, melenteng ke atas, gesek pangkal hidung, kembali gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang, lurus. 3-3 lingkaran, tarik, melingkar lebar, kaku depan perut, lentur di atas kepala, mengalir ke perut, pangkal hidung, melingkar ke perut, bawah dagu, kembali gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang ke atas.
41, tarik, gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang. 42, tunduk jauh, tarik, ke atas, gesek pangkal hidung, kembali gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang. 43, lingkaran, tarik, melingkar lebar, kaku depan perut, bentur di atas kepala, ngalir ke perut, pangkal hidung, perut, bawah dagu, kembali gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang ke atas. 51, tarik, gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang. 52, tunduk jauh, tarik, melenteng ke atas, gesek pangkal hidung, kembali gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang lurus. 53, lingkaran, tarik, melingkar lebar, kaku depan perut, bentuk di atas kepala, mengalir ke perut, pangkal hidung, mengalir ke perut, bawah dagu, balik gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang ke atas. Posisi tangan di lutut, kita atur nafas 3 kali. Siap. Tarik. Lepas pelan-pelan. Tarik. Lepas pelan-pelan. Kali lagi. Tarik. Lepas pelan-pelan. Matur nuwun. Monggo lanjut penting. 5 seri kedua. 1-1. Tarik nafas. Gesek perut. Tarik belakang. Buang. 1-2, bungkukkan badan. Tarik nafas. Gesek pangkal hidung. Gesek perut. Tegak. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 1-3. Tarik nafas. Tegang ke depan. Lentur di atas kepala. Bawah pus. Pangkal hidung. Bawah pusat. Bawah dagu. Gesek perut. Tarik belakang. Buang ke atas. 2-1. Tarik nafas. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang.
dua, bungkukkan badan. Tarik nafas. Gesek pangkal hidung. Gesek. Tek. Gesek putih. Tarik belakang. Dua. Dua, tiga. Tarik nafas. Tegang ke depan. Lentur di atas kepala. Bawah pusat. Pangkal hidung. Bawah pusat. Bawah dada. Gesek perut. Tek. Gesek putih. Tarik belakang. Buang ke atas. 3, 1. Tarik nafas. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 3, 2. Bungkukkan badan. Tarik nafas. Gesek pangkal hidung. Gesek perut. Tek. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 3, 3. Tarik nafas. Tegang ke depan. Lentur di atas kepala. Bawah pusat. Pangkal hidung. Bawah pusat. Bawah dagu. Gesek perut. Tarik belakang. Buang ke atas. 4, 1. Tarik nafas. Gesek perut. Tarik belakang. Buang. 4, 2. Bungkukkan badan. Tarik nafas. Gesek pangkal hidung. Gesek. Tek. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 4, 3. Tarik nafas. Tegang ke depan. Lentur di atas kepala. Bawah pusat. Pangkal hidung. Bawah pusat. Bawah dagu. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang ke atas. 5, 1. Tarik nafas. Gesek perut. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 5, 2. Bungkukkan badan. Tarik nafas. Gesek pangkal hidung. Gesek perut. Tek. Gesek putih. Tarik belakang. Buang. 5, 3. Tarik nafas. Tegang ke depan. Lentur di atas kepala. Bawah pusat. Pangkal hidung. Bawah pusat. Bawah dagu. Gesek perut. Tarik belakang. Buang ke atas. Atur nafas 3 kali. Tarik. Buang.
Buang, pelan-pelan tegak kembali. Tarik. Buang, pelan-pelan tegak kembali. Sekali lagi. Tarik. Buang, pelan-pelan tegak kembali. Matur nuwun Bapak dan Ibu. Tarik nafas. Terus sentuh gigi. Tarik tangan ke belakang. Dorong ke depan. Kuat. Satu, dua. Dari bawah. Tarik nafas. Gesek terus. Tangan tarik ke belakang, dorong ke depan, pelan kuat. Satu, tiga. Tarik nafas. Lurus ke depan. Bentuk ke atas ke bawah. Bawah ke kanan. Angkat dulu. Bawah pusat. Bawah kaki. Gesek dulu. Tarik tangan ke belakang, dorong ke atas, pelan kuat. Tarik nafas. Gesek terus, sentuh putih. Tarik tangan ke belakang, dorong ke depan, pelan kuat. 2-1 dari bawah. Tarik nafas. Untuk kening. Lagi gerak kaki. Gesek perut. Sentuh putih. Dan tarik ke belakang. Dorong ke depan. Pelan kuat. 2-3. Tarik nafas. Lurus ke depan. Terus ke atas kepala. Dorong terus. Angkat hidung. Bawah terus. Bawah terus. Gesek terus. Tangan tarik ke belakang. Dorong ke atas. Pelan kuat. Tiga kaki. Tarik nafas. Gesek terus. Sentuh putih. Tarik tangan ke belakang, dorong ke depan, pelan kuat. Dari bawah, bungkukkan depan, tarik nafas. Sentuh terus, gesek perut. Sentuh putih. Tangan ke belakang, dorong ke depan, pelan kuat. 3-2, tarik nafas. Lurus ke depan. Untuk ke atas kepala. Bawah lurus. Angkat hidung.
bawah bawah kaki, gerakan kaki, gesek perut, terus ke putih, tarik ke belakang, dorong ke atas, pelan kuat. 4, 1, tarik nafas. Gesek perut. Oke. Tarik ke belakang. Dorong ke depan, pelan kuat. Dari bawah, dudukkan badan. Tarik nafas. Untuk tenang. Tarik berat kaki, gesek perut. Kanan tarik ke belakang, dorong ke depan. 4, 3. Tarik nafas. Mulai ke depan. Untuk ke atas kepala. Atas hidung. Bawah jatuh. Kembali gerak satu, gesek perut. Arah perut ke putih. Tangan tarik ke belakang. Dorong ke depan. Pelan kuat. 5, kaki. Tarik nafas. Tarik tangan ke belakang. Dorong ke depan. Pelan kuat. Tangan ke bawah. Dudukkan badan. Tarik nafas. Untuk tenang. Gesek perut. Untuk putih. Tarik tangan ke belakang. Dorong ke depan. Pelan kuat. Nomor 3. Tarik nafas. Untuk atas kepala. Bawah, pusat, atas hidung, bawah, bawah jatuh, kembali ke satu, gesek perut, tarik tangan ke belakang, dorong ke atas, pelan kuat. Tarik nafas. Tarik nafas. Lepas pelan. Tarik nafas. Lepas pelan. Tarik nafas. Pelan kuat. Lanjut 5 seri keempat, 5 seri terakhir. Dari 1, tarik nafas, gesek perut, tegak, jadi tarik belakang, buang depan. 1, 2, dari bawah, tarik, melenting, hidung angkat hidung, gesek perut, tegak, melenting, tarik belakang, buang.
tiga. Sekarang tarik. Lurus ke barat. Lentur ke atas kepala. Terus hidung. Terus bawah dagu. Gestur. Tegak. Di belakang. Buang ke atas. Dari 2, 2, 1. Angkat apa? Gestur. Tegak. Ini. Dari belakang. Buang. Kedua, tarik, berhenti, kembali hidung, gestur, tegak, tim, buang lepas, 2, 3. Tarik. Depan. Untuk ke atas kepala. Terus. Hidung. Terus. Bawah dagu. Gestur. Tegak. Di belakang. Buang ke atas. Dari 3, 1. Tarik. Gestur perut. Tegak. Di belakang. Buang ke atas. Tarik. Berhenti. Untuk kembali hidung. Gestur. Tegak. Berhenti. Belakang. Buang ke depan. 3, 3. Tarik. Ke depan. Bentur ke atas kepala. Terus hidung. Terus bawah dagu. Terus kedua. Shifting. Dari belakang. Buang ke atas. Dari 4, 1. Tarik. Gestur. Tegak. Dari belakang. Buang ke depan. 2, di bawah. Tarik. Berhenti. Hidung. Gestur. Tegak. Di belakang. Buang. 3, sekarang. Tarik. Tegak depan. Lentur ke atas kepala.
Hidung. Tarik belakang. Buang ke atas. 5, 51. Tarik. Tes. Terus. Belakang. Buang. 52 dari bawah. Tarik. Berhenti. Tumpang hidung. Gesek terus. Penting. Di belakang. Buang cepat. 53 buat lingkaran. Tarik. Tegang ke depan. Lentur ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Bawah batu. Tegak. Tarik belakang. Buang ke atas. Depan tutup, beran tutup. Tarik. Bukan. Terima kasih atas latih 20 seri. Selanjutnya kami kembalikan ke silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Para pemandu yang luar biasa telah memandu kita 4 seri latihan pada pagi hari ini. Bapak Widarto, Ibu Ning Isnindarwati, Bapak Harundono, dan Bapak Pujoko. Terima kasih untuk memandunya Bapak Ibu. Juga pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para host dan co-host, Bapak Amiruddin Nuridin, Ibu Nining Wardono, Ibu Dini Batiari, Bapak Suryono, dan Bapak Istiarso Suryono. Semoga latihan kita dapat memberikan semangat dan menambah sehat serta menambah imun kita. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita beruntung sekali IPPUI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyampaikan bincang-bincang mengenai Jogja, kota tujuan mudik dan wisata yang akan disampaikan oleh Pak Purnomo, nanti dibantu oleh Pak Widarto. Sugeng izin Pak Purnomo. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami. Pak Pur, Jogja memang istimewa ya Pak. Ketika membaca judul bincang-bincang Bapak mengenai kota Jogja, kota tujuan mudik dan wisata, kami jadi ingat ada lagu lama dari KLA Project yang antara lain bunyinya, pulang ke kotaku, ada setangkup haru dalam rindu, masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku dengan bersahabat. Kira-kira kok sekarang juga masih bersahabat ya Pak Pur? Masih, Bu. Dan tetap bersahabat. Iya, diharapkan sekali para wisatawan mengetahui informasi mengenai Jogja kekinian serta apa saja yang pastinya para pemudik akan sebentar lagi sampai di Yogyakarta. Monggo Pak Pur, kami silahkan untuk menyampaikan materinya. Monggo Bapak. Terima kasih Bu Ida Puspita, dan selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi hari ini kami dari PPU Jogja sengaja memang menyampaikan judul ataupun tema pada pagi hari ini yang terkait dengan dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan mempunyai hajat besar, yaitu berupa mudik bersama. Dan menurut informasi dari pemerintah secara resmi bahwa mudik pada tahun ini merupakan mudik yang barangkali luar biasa karena sudah untuk yang ketiga kali ini baru sekarang diberikan kesempatan untuk secara bebas dan umum mudik. Diprediksi menurut informasi terakhir gelombang mudik itu akan bergerak ke timur, terutama Jawa Tengah, dan di itu sekitar 23 juta orang. Bayangkan 23 juta orang itu akan berbondong-bondong menuju ke timur, baik ke Jawa Tengah dan DIY. Ini belum 23 itu belum termasuk ke Jawa Timur, Surabaya. Khusus mengenai ke Yogyakarta, saya kira mungkin berkisar 5 jutaan mungkin akan ke Jogja ini. Barangkali perlu saya informasikan mengapa Jogja menjadi salah satu tujuan mudik yang dilanjutkan dengan wisata yang pada kesempatan ini adalah wisata Idul Fitri. Saya akan bahas sedikit. Yang pertama adalah masalah mengapa Jogja menjadi tujuan mudik pada setiap tahunnya. Yang pertama adalah bahwa memang sebagian besar pemudik adalah masyarakat Jogja yang bekerja di luar Jogja. Jadi dia adalah asli memang orang Jogja. Dia pulang kampung, atau istilah yang ngetren pulkam. Kemudian di samping itu juga ada masyarakat yang mudik ke Jogja tapi bukan orang Jogja. Misalnya dia pernah sekolah di Jogja dan Jogja sudah menjadi kampung halaman yang kedua. Kemudian juga ada lagi yang punya latar belakang, dan ini banyak juga, termasuk saya, menikah dengan orang Jogja. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, maka Jogja menjadi salah satu pilihan untuk mudik. Dan yang berikutnya adalah juga kita sekalian, mungkin Ibu dan Bapak sekalian pernah bertugas ke Yogyakarta sehingga mempunyai kenangan yang tak terlupakan dengan kota Jogja. Mereka juga kepingin mudik ke Yogyakarta. Itulah kira-kira salah satu atau salah berapa dari mengapa Jogja menjadi kota tujuan mudik. Tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya sangat sederhana sebenarnya, yaitu bertemu dengan keluarga, bertemu dengan teman-teman lama, baik teman sekolah, teman bermain, mungkin yang asli Jogja teman kecil atau biasa banyak ditingkat dengan kancil, konco cilik, dan juga teman kerja. Dengan latar belakang seperti itu, maka sebagian terbesar para pemudik itu lebih kepada bernostalgia. Setelah kita menyelenggarakan acara ritual pada saat Idul Fitri, dengan sholat Idul Fitri, barangkali nyekar ke sarean, kemudian kita biasanya untuk masyarakat Jogja ada acara sungkeman, yaitu sungkep kepada orang-orang yang kita tuakan, kemudian makan bareng bersama dengan opor ayam dan ketupat komplit serta krecek, ati, kemudian kunjungan ke keluarga, ke famili atau keluarga. Sangat sederhana sebetulnya.
Baru kemudian biasanya setelah acara utama tadi yang saya sebutkan, kita kemudian mulai bernostalgia. Kita datang ke tempat-tempat di masa masih sekolah. Kita datang ke tempat langganan kita makan, tempat kita nongkrong, tempat kita duduk guyon-guyon, ngerumpi-ngerumpi, itu semuanya biasanya kita lakukan. Dan tempat-tempat yang favorit yang biasa kita temukan dan kita kunjungi, itu adalah khususnya adalah tempat-tempat yang paling berkesan, yaitu pada waktu kita masih sekolah. Kita datang ke tempat warung makan, kita tengok warung SGPC, mungkin masih ingat teman-teman yang dulu alumni Yogyakarta. SGPC itu singkatan Sego Pecel, yang sampai sekarang jadi tempat berkumpul dan pertemunya para alumnus Yogyakarta. Soto Kadipiro yang sampai sekarang kalau mau makan antri dulu. Soto Pak Soleh, Kopi Jos di utara stasiun Yogyakarta, yang kalau mau minum kopi itu diambil arengnya, kemudian dicelupkan ke kopinya sehingga bunyi jos. Itulah makanya disebut dengan kopi jos. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita kadang-kadang juga banyak yang punya agenda sowan ke tempat kos yang lama. Kemudian sedikit kita belokkan arah kita, kendaraan kita, mampir melihat-lihat kampus kita masing-masing. Itulah kira-kira wacana nostalgia yang ada di Yogyakarta. Itu biasanya dilakukan dalam hari-hari pertama dan kemudian wisata yang berikutnya ini sebetulnya wisata sekunder sebetulnya kalau di musim mudik Lebaran ini, yaitu wisata ke daerah-daerah wisata yang objeknya hampir setiap hari di Yogyakarta ini tumbuh dan berkembang wisata-wisata atau destinasi wisata baru yang konsepnya sebetulnya hampir sama, yaitu angkringan. Tapi angkringan yang sekarang konsepnya adalah angkringan yang dikembangkan dengan paket-paket seperti wisata religius, wisata kuliner, wisata alam, dan wisata candi dan sebagainya. Hampir semua objek wisata tersebut dikemas dalam satu paket, baik untuk kulineran, baik untuk wisata alam, baik untuk bersuah selfie yang sekarang lagi marak, sehingga spotting selfie selalu ada di tempat-tempat tersebut. Kita mungkin masih ingat bahwa objek wisata kita kalau di Yogyakarta itu bisa terbagi dalam 5 atau 6 objek. Yang pertama wisata religi. Coba tolong wisata religi biasanya kita sasarannya adalah masjid Kauman, masjid besar Kauman. Kemudian mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar masjid yang sekarang sangat fenomenal dan sangat tersohor adalah Masjid Jogokaryan. Nanti secara detail teman saya Pak Widarto akan cerita Masjid Jogokaryan yang tiap hari selama bulan puasa ini menyediakan buka bersama 3.000 orang. Itu tiap hari. Dan kemudian di sekelilingnya tumbuh
tumbuh warung-warung atau tempat-tempat yang menyediakan makan untuk takjilan sepanjang komplek Masjid Jogokaryan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah Masjid Kampus UGM. Kampus UGM ini juga pada tahun ini menghadirkan 8 penceramah nasional. Dari mulai Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua Kagama, kemudian beberapa tokoh yang lainnya termasuk Mahfud MD dan sebagainya yang hadir pada acara ceramah. Tadi saya mau kembali ke Masjid Sutiati Sleman. Barangkali mungkin Bapak Ibu pernah melihat Masjid Sutiati ini adalah merupakan masjid yang dibangun oleh seorang ibu pedagang ayam potong yang dulunya darahnya adalah penjual ayam potong di Pasar Terban, barangkali Bapak Ibu masih ingat. Kemudian menjadi pengusaha besar dan sekarang membangun masjid dengan nilai bangunan sebanyak 60 miliar dibangun dengan biaya sendiri, dengan bentuk dan suasana disesuaikan dengan Masjidil Haram. Kemudian yang berikutnya adalah Keraton Yogyakarta. Objek wisata yang lainnya adalah wisata kota yang lain. Ada dengan tubuhnya, dengan ini ada gambar tubuh, ada gambar benteng Friedenberg, barangkali masih ingat, yang di depan gedung Agung. Kemudian titik nol yang mungkin zaman kita sekalian masih sekolah biasanya disebut dengan air mancur, perapatan air mancur. Itu di tengah perempatan ada kantor pos, ada Bank Indonesia, Bank BNI, Istana, dan yang lain-lain. Itu adalah wisata kota. Kemudian yang tidak lupa hadir juga menjadi daya tarik tersendiri adalah pasar Kinarjo atau pasar ini. Kemudian alun-alun utara yang pada tiap sore yang dulu kita kenal dengan seputar alun-alun itu kan ada bangunan yang namanya Kapalan. Kalau mungkin masih ingat juga Bapak Ibu sekalian, di situ ada sate yang terkenal, sate Pak Ahmad. Sekarang tidak ada lagi, sekarang menjadi pusat-pusat kuliner. Dan konsepnya juga angkringan. Di tempat Pak Ahmad sekarang ada kopi walik namanya. Kopi yang minumnya selalu dibalik. Yang dibalik itu cangkirnya. Bisa dicoba nanti kalau jadi mudik ke Yogyakarta. Pak Pele juga masih ada, bapak-bapak dan ibu-ibu kalau masih ingat yang suka dengan bakmi, Pak Pele masih ada di tempatnya. Dan ramenya bukan main. Sekarang kalau beli pakai nomor. Kemudian wisata pantai juga suatu yang luar biasa karena sepanjang pantai Jakarta, dari mulai Bantul sampai ke Gunung Kidul, Wonosari, itu sudah berkembang luar biasa. Dan yang dari mulai pantai Karangkusumo sampai Songon, sampai Samas, sampai Indrayanti di Gunung Kidul semuanya. Dan yang terbaru sekarang tidak baru karena sudah
ada sekian tahun, itu adalah HH Sky View, yaitu suatu tempat wisata di lereng bukit yang bisa melihat kota Yogyakarta dengan konsep yang sangat modern dan indah. Kemudian yang satu lagi adalah HH Ocean Sky, yaitu pantai di Gunung Kidul. Kemudian wisata gunung juga, Pak. Ada Mangunan yang dulu Barack Obama juga sempat datang ke Mangunan di Bantul. Kemudian Bukit Menoreh di Kulon Progo, dari sepanjang jalan di arah ke Bukit Menoreh sudah tumbuh sangat subur tempat-tempat destinasi wisata berupa tempat-tempat makan dengan konsep angkringan tersebut. Demikian wisata kuliner yang sekarang juga sedang fenomenal, yaitu warung-warung kopi yang paling hot, paling terkenal adalah warung kopi Klothok. Iya, betul. Warung kopi Klothok. Kalau soal hidangan sebetulnya ya memang hanya sederhana saja. Tapi kalau Ibu dan Bapak sekalian sudah pernah ke sana, mungkin akan kaget sekarang karena kebun-kebun di seputar kopi Klothok itu sudah berubah menjadi tempat parkir, karena bis-bis dan kendaraan-kendaraan umum sudah tidak muat lagi di tempat yang ada. Jadi sekarang memakai disewa kebun-kebun yang dulu kebun tebu dan sebagainya menjadi tempat parkir. Dan masih banyak lagi, Bu. Jadi tidak hanya kopi Jos, tapi konsep bukan hanya kopi Klothok, tapi konsep kopi Klothok ini sudah berkembang sangat banyak. Dan kalau Ibu ingin tahu lebih jauh, silakan melihat di YouTube atau Google. Kemudian wisata yang terakhir adalah wisata candi dan wisata alam seperti Tebing Breksi, kemudian Borobudur, Prambanan dan sebagainya, dan semuanya sudah menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, yaitu selalu ada tempat-tempat untuk selfie atau foto. Kira-kira itulah Jogja kita yang Jogja istimewa. Sedikit dan sekelumit informasi tentang mudik dan wisata selama mudik. Untuk melengkapi, saya persilakan Pak Widarto bisa menyampaikan dan menambahkan sedikit. Silakan Pak Wid. Pak Widarto. Pak Widarto. Pak Widarto, monggo Pak Widarto. Iya Pak, sudah masuk Pak G, suara Pak. Ibu Bapak sekalian, kita coba melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Purnomo. Tadi kita awali dengan wisata religi. Tadi sudah disebutkan beberapa masjid. Yang tertua adalah masjid besar di Kauman atau di Keraton. Ini pada bulan puasa juga ramai. Dan setiap malam Jumat itu menunya gulai kambing. Nah, ini kalau dulu mahasiswa yang kos sudah hafal ini. Jadi kalau malam Jumat lebih ramai dari hari-hari biasanya ini. Ya. Kemudian masjid-masjid tua yang lain juga masih ada. Namun yang terkenal adalah Masjid Besar Kauman, Jogokarian, Masjid Suciati, dan Masjid UGM. Juga masih ada Masjid Mataram di Kota Gede. Juga ada Masjid Pelosok Kuning yang bersejarah. Ya. Itu kira-kira untuk wisata religi.
Kemudian untuk kota-kota ini tadi sudah disebutkan ada keraton, kemudian ada Taman Sari ya. Taman Sari itu tempat untuk pemandian, dan itu konon ada terowongan airnya yang sambung ke pantai selatan. Dan nanti Ratu Kidul bisa melalui lorong itu ikut mandi di Taman Sari kira-kira. Kemudian juga ada Benteng Vredenburg, ini sebelah selatannya Pasar Beringharjo, ini juga bersejarah. Bagaimana dulu sejarah keraton ini dikelilingi oleh jagang. Ini sekarang bekasnya masih. Jagang itu semacam slogan dengan lebar tertentu, sehingga ada serangan musuh itu tidak bisa langsung masuk ke keraton. Kalau mau melompati jagang itu tidak sampai karena lebarnya kira-kira 6 meter. Jadi tidak bisa melompati jagang, dan tiap beteng dijaga, yaitu ada pojok beteng kulon, pojok beteng wetan, kemudian juga di depan kanan kiri ada betengnya. Itu wisata tambahan, wisata kota. Kemudian untuk yang wisata pantai, ini bisa ditempuh melalui jalur selatan. Kemarin juga sudah ada himbauan kalau yang mudik dari Jakarta ataupun Jawa Barat, jalur alternatif bisa melewati jalur jalan lintas selatan atau Pansela. Ini kalau kita diawali dari wilayah Kulon Progo, itu ada Pantai Comot, itu dekat dengan bandara, kemudian Pantai Glagah. Jadi bandara yang sekarang ini terletak antara Pantai Comot dan Pantai Glagah. Ya, lalu pantai di Kulon Progo ada Comot, Glagah, ada Pantai Bugel dan sebagainya. Kemudian lebih ke timur masuk ke wilayah Bantul. Bantul ada Pantai Kuwaru, Pantai Baru, Pantai Goa Cemara, Pantai Samas, kemudian ada yang terkenal Pantai Depok dan Parangtritis. Kalau kuliner ikan ada terpusat di Pantai Depok. Kemudian ke Pantai Parangtritis. Nah, dari Parangtritis itu bisa dilihat view-nya melalui jalur jalan lintas selatan. Sekarang secara segmental sudah tersambung, namun belum seluruhnya terbangun. Baru lebar standar ya 7 meter. Kalau yang lebar di awal-awal sebagian sudah ada yang lebar, jadi 4 lane ya. 4 lane terbagi menjadi 2 arah. Yang dari timur ke barat itu lewat sisi selatan, dari barat ke timur lewat sisi utara. Kemudian masuk ke pantai-pantai Gunung Kidul ini banyak sekali, mulai dari Pantai Baron, Pantai Kukup, Kerakal, Sepanjang, Watu Kodok, Sepantai Ngitung sampai Indrayanti, kemudian pusat ikan di Pantai Sadeng, itu yang ada di wilayah Gunung Kidul. Nah, untuk Gunung Kidul juga banyak ini ada potensi ikan, yaitu di Pelabuhan Sadeng itu banyak kapal-kapal pencari ikan dan juga banyak rumah makan yang menyediakan ikan. Biasanya kalau berwisata ke Sadeng itu beli ikannya sudah dibuat setengah mateng, seperti dikukus, jadi nanti kalau pulang bisa dimasak lagi sesuai dengan selera dan resep yang dikehendaki. Itu yang wisata pantai ya. Dan wisata gunung tadi sudah disebut Pak Purnomo, jadi mulai dari Gunung Merapi, itu riwayatnya di sana ada Kaliurang, kemudian Museum Gunung Merapi, kemudian ada wisatanya jelajah bekas letusan besar di tahun 2010, itu kita sebut lavatur. Jadi bisa naik bis, kira-kira tarifnya satu putaran 250.000, itu untuk isi 4 orang, itu bisa menjelajah bekas-bekas desa, diantaranya Kinarjo, tempatnya Mbah Marijan, dulu juru kuncinya, almarhum. Itu bisa melihat yang desa-desa dulunya tadi ditinggali, kemudian karena letusan besar di tahun 2010, sekarang tertimbun oleh lahar dingin, makanya disebut lavatur itu ya. Sekarang juga ini keadaan Merapi masih aktif juga, dan banyak arahnya ke barat. Jadi Jogja ini terlindungi adanya Bukit Kaliurang, sehingga bisa aliran lahar itu tersebar di beberapa kali. Ada Kali Gindol, Kali Kuning, kemudian ada Kali Jode. Ya, itu yang wisata gunung. Kemudian setelah wisata gunung,
pantai sudah, kita wisata kuliner sudah nggih Pak Pur. Kemudian untuk transportasi, candi-candi sudah nggih, Candi Boko, Candi yang di wilayah transportasi kita masuk ke ada stasiun Tugu, kemudian terminal utama di terminal Giwangan, kemudian ada terminal pembantu di terminal Jebor, kemudian juga ada halte-halte transportasi yang lain. Kemudian kalau bandara, khususnya yang rute jauh, kita sudah pindah ke Bandara Kulon Progo. Kalau dari Jogja rencana besok ada kereta api, ya dari transfer point-nya di Kridosono, itu nantinya bersambung dengan stasiun Lempuyangan, itu menuju ke bandara di Kulon Progo. Terus kalau angkutan kota ini ada bis Trans Jogja, dan juga angkutan lokal ini sekarang ini marak banyak bitor atau becak motor, tapi banyak yang takut naik bitor karena kestabilan lajunya juga tidak bisa direkomendasikan. Kemudian wisata yang transportasi tradisional, andong-andong ini banyak. Di Malioboro juga masih banyak, mungkin yang nostalgia pengen naik andong juga banyak wisata ini. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan. Saya kira banyak informasi bisa ada di YouTube dan sebagainya. Monggo, saya kira Jogja ini memang menarik, ya, seperti disampaikan Pak Menteri Wisata dulu bahwa tujuan wisata itu Jogja adalah tujuan kedua setelah Bali. Oke, monggo, mudah-mudahan Bapak suka berkunjung ke Jogja. Matur nuwun Pak Pur. Baik, terima kasih Pak Widarto yang telah melengkapi apa yang kami sampaikan bersama. Demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kami sampaikan yang terkait dengan Jogja sebagai kota tujuan wisata mudik dan wisata, khususnya wisata Kidul. Ada kurang lebihnya dan kurang jelasnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin 1-2 bisa disampaikan. Insya Allah kami akan bisa memberikan jawabannya. Kembali ke Bu Ida, monggo. Terima kasih Pak Purnomo dan Pak Widarto yang sudah menyampaikan segala sesuatu yang serba menarik di Yogyakarta. Kepada Bapak Ibu, untuk pertanyaan kami silakan untuk disampaikan ke Pak Widarto atau Pak Pur. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan, yang mau mudik atau yang mau berwisata. Kelihatannya sudah jelas. Baik. Monggo Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan? Boleh saya Bu Ida? Ya, monggo Bu Sri. Monggo. Terima kasih Pak Pur, Pak Wid. Aduh, dengar ceritanya aja jadi langsung pengen berangkat ke Jogja. Tapi bingung, kok banyak sekali yang harus dikunjungi. Apalagi ngebayang nanti liburan ini pasti banyak sekali yang hadir. Nah dalam hal ini mungkin buat kita-kita yang pensiunan, yang ingin jalan-jalan ke Jogja, mungkin tentunya kalau bisa ya Kak, satu liburan penuh ini ya Pak ya. Karena wisatanya banyak sekali Pak yang harus dikunjungi. Kira-kira kalau seminggu di sana kira-kira bisa dikunjungi nggak Pak? Karena kalau lihat banyak banget dan bagus-bagus semuanya. Dan mungkin informasi untuk penginapannya Pak. Tadi belum disampaikan. Apa Bu? Penginapan. Oh, penginapan. Oke. Baik. Enggak Pak. Suwun Pak. Baik. Jadi terima kasih Bu Sri Rezeki. Betul bahwa memang wisata destinasi atau objek wisata yang ada di Jogja ini memang makin lama makin banyak tuh. Dan memang semuanya bisa dianggap cukup Bu. 3 hari ya kita harus selektif Bu. Jadi
Kalau seminggu ya mungkin bisa tercapai semuanya. Cuma yang terang bagi kita sekalian seminggu berjalan terus wisata itu yang nggak kuat mungkin badannya. Kan BEP Pak, BEP. Duitnya juga. Duitnya minta sangu Pak Pur. Perlu saya sampaikan informasi sedikit tadi ada tidak kelupaan bahwa di sepanjang Jalan Malioboro itu sekarang sudah tidak ada kaki lima lagi. Dia sudah dipindahkan ke dua tempat, yaitu Teras Malioboro 1. Teras Malioboro 1 itu lokasinya bekas bioskop Indra kalau mungkin Pasar Beringharjo, Pak. Persis di depan Pasar Beringharjo. Iya. Sedangkan Teras 2, Teras Malioboro 2 itu ada di bekas kantor Kanwil PU. Di sampingnya persis Hotel Garuda, Grand Garuda. Nah, itu sekarang pusat keramaiannya berpindah ke dua lokasi. Dan sekarang juga sedang dikembangkan di depan, di sepanjang jalan Pasar Kembang itu pusat kopi jos. Jadi kopi jos itu sekarang sudah pindah dari utara Malioboro ke utara stasiun di selatan. Di selatan stasiun Tugu. Tentang hotel, Bu. Ya, Pak. Sampai hari ini informasi yang saya dapat semua hotel sudah full. Oh, tenda. Di Jogja ini di samping hotel bintang 5, 4, 3, 2, Hotel Melati, House, homestay, Pak. Homestay itu semuanya ada, Bu. Ada. Ya kita harus selektif dan umumnya semuanya di-booking oleh ini semacam Traveloka dan sebagainya. Jadi kalau Ibu ingin booking hotel, sebaiknya Ibu lewat Traveloka. Ya. Karena biro-biro tersebut umumnya sudah men-DP semuanya hotel-hotel. Jadi harus lewat ke sana. Itu kira-kira informasi. Dan tidak perlu harus, kalau lagi kayak gini, Bu Sri, di Jogja ada juga sewaan kasur, Bu. Oh, Sewa bed. Ya, sewa bed. Extra bed. Jadi misalnya, Dabari misalnya di homestay, itu ada kamarnya ada 3, tempat tidurnya ada 5 atau 6. Itu kita di Jogja ada pengusaha sewa bed. wis, hebat. Ya, jadi kalau yang mau, terutama ini biasanya melayani anak-anak sekolah, Bu. Anak muda ya. Satu kamar yang isinya untuk 2 orang jadi 6 orang. Itu sewa bednya itu ada pengusahanya sendiri, Bu. Pengusaha sewa bed. Itu diantar sampai di tujuan dan diambil lagi. Sampai sejauh itu perkembangan wisata di Yogyakarta. Jadi harus pandai-pandai memilih, Bu Sri. Nanti aja Pak, setelah liburan aja Pak. Ya, biar ada sepi. Sebaiknya kalau kita ini yang sudah sepuh-sepuh ini memang sebaiknya pada waktu bukan liburan. Ya. Kalau kita kan libur terus. Iya betul, tanggalan merah. Dan perlu kami sampaikan juga, Bu, dalam rangka menyongsong bulan hari mudik ini, Gubernur menghimbau kepada kita sekalian masyarakat Yogyakarta agar supaya menjadi tuan rumah yang sebaik-baiknya bagi para tamu yang ingin menikmati kota kita. Dan untuk itu Gubernur mengharapkan selamat datang para wisatawan dan jadilah tuan rumah yang baik. Tuan rumah yang baik itu antara adalah
tidak perlu ikut rame-rame keluar, tapi di rumah saja. Biar memberikan kesempatan pada tamu untuk menikmati seluas-luas. Ya, sip. Jadi kami disuruh di rumah, Bu. Jadi tuan rumah barangkali ya. Di rumah pesen GoFood, Pak. Ya. Tadi ada Pak. Itu Bu, kira-kira jawaban yang bisa kami sampaikan ke Bu Sri Rezeki. Mudah-mudahan IPPU Pusat ada program untuk berwisata ke Jakarta. Mudah-mudahan nanti diusulkan, Pak. Terima kasih. Nanti pemandunya nanti biar dikoordinir Pak Budarto. Wah, pasti servis memuaskan. Insya Allah. Ngaten Bu, terima kasih. Ya. Kembali Bu. Pak Oto Hasibuan lewat SMS tanya tentang kuliner di Jamuran, Pak, belum diterangkan. Masih ada enggak? Apa? Pak Oto Hasibuan lewat SMS tanya tentang kuliner di Jamuran di Jogja ada enggak? Oh, di Jamuran. Oh, di Jamuran. Di Jamuran masih ada, Pak. Masih cukup ramai. Dulu ada daftar di WA itu, Pak, yang panjang sekali itu. Belum terbit lagi itu, Pak. SMS Pak Oto yang tanya. Ya. Pak Oto dari Papua ya? Pak Oto Hasibuan. Ya. Silakan kalau mau ke Jejamuran juga cukup banyak, tapi semuanya perlu booking dulu tempat supaya bisa tahu jam berapa slotnya. Monggo silakan. Ada lagi Pak Duki? Sedikit Pak Pur, Pak Diko nambah. Sekarang ini kan transportasi ibaratnya sudah di genggaman ya, lewat HP. Jadi sewa mobil Grab itu laris sekali di Jogja. Dan itu mereka juga melalui hotel-hotel itu sudah menyediakan bermacam-macam paket wisata. Jadi minta tujuan alternatif kemana, 1 hari atau pakai menginap itu sekarang sudah di hotel-hotel, di penginapan itu sudah ada semua. Jadi nanti tinggal kita dan mereka lengkap memberi gambaran, Mbak. Kira-kira yang gunung mulai Kulon Progo mungkin Kali Biru, Mampir Sari, Geblek, Tempe, Bunguk dan sebagainya, sampai ke Tiwul, Gunung Kidul, Geplak, Bantul, Payek, Tumpuk, semuanya mereka sudah hafal. Jadi semacam paket itu drivernya sekaligus bisa memandu kemana-kemana, termasuk informasi kuliner maupun oleh-oleh yang diinginkan. Namun kita juga harus hati-hati. Jadi yang melalui hotel itu biasanya sudah direkomendasi oleh pemilik hotel. Mungkin demikian. Terima kasih Pak. Kembali ke Bu Ida. Bapak Ibu masih ada yang diperlukan informasi mengenai Jogja? Silakan. Baik. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, izin kami tutup, Bu Ning. Ke Bu Sri Rezeki dulu, Bu, mungkin ada pengumuman. Oh iya Pak, kita penutupan terakhir, kita bersama-sama berdoa, kemudian foto bersama, dan mungkin ada pengumuman dari Ibu Sri Rezeki. Baik Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan acara silaturahmi dengan akrab sekali. Mudah-mudahan memberikan informasi pada kita dan latihan BEP yang kita sudah laksanakan tadi menambah sehat dan menaikkan imun di badan kita. Amin. Kita bersama-sama berdoa, memuji syukur untuk acara yang telah kita laksanakan ini. Doa mulai. Doa selesai. Kita foto bersama Bapak Ibu, masih ada 31 perangkat, dari tadi ikut bersama 52 perangkat. Ini Pak Betrisal sudah undur diri. Yang itu ada Pak Suryono. Oh iya, monggo Pak Suryono. Halaman yang pertama ada 2 halaman nih. Iya, monggo Bapak. Siap. Siap. Actionnya, action. Serah gaya bebas ya. Cheese. Sudah cheese, ya. Iya, monggo. Halaman kedua, Bapak. Halaman kedua. Oke.
Ya, halaman kedua. Sorry. Halaman kedua, mari. Ya. Salam sehat. Salam sehat. Oke. Oke, Pak Suryono, terima kasih. Terakhir mungkin Ibu Sri ada pengumuman. Ya, Bu. Monggo, Ibu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman dari IPPU wilayah Yogyakarta yang sudah menyampaikan hal yang positif sekali buat menyambut libur Idul Fitri ini. Kita semua jadi tahu di Jogja itu sekarang sudah berkembang amat sangat pesat, informasinya lengkap, dan mudah-mudahan kita dari teman-teman IPPU dan keluarga bisa suatu saat nanti pasti akan hadir ke Jogja dan pasti menghubungi bapak-bapak dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari IPPU wilayah Jogja. Terima kasih semuanya. Saya sangat senang sekali mengenai informasi yang telah disampaikan lengkap. Dan ini menjadi bekal kita untuk menambah imunitas kita, piknik bersama, mudah-mudahan badannya masih bisa untuk piknik. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Setioso, grup pemandu, ada Pak Hidarto, Bu Ning, Pak Harundono, Pak Pujoko, kemudian penyampaian informasi kuliner, piknik, dan sebagainya yang lengkap dari Pak Pur dan Pak Wid. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan acara-acara semacam ini bisa kita kembangkan lagi di waktu-waktu yang akan datang, sehingga kami dari anggota IPPU seluruh Indonesia akan bisa mengenal lebih jauh lagi mengenai wisata-wisata yang amat kita butuhkan, tentunya bagi para pensiunan khususnya, untuk kita membuka wawasan kita bahwa Indonesia itu luas, isinya macam-macam, dan kita bisa nikmati yang mungkin dulu waktu kita tugas dan sebagainya, daerah-daerah itu belum dikembangkan. Terima kasih untuk semuanya, dan untuk minggu depan acara Latber masih tetap dilaksanakan. Mungkin pelaksananya ada IPPU Pusat, karena mungkin itu Latber terakhir bulan puasa. Karena setelah itu mungkin kita akan libur selama 2-3 minggu, 2-3 kali, karena petugas petugas Zoom dari Pusdatin juga mereka harus libur, cuti, dan kita mengikuti. Insya Allah walaupun demikian kita bisa mengikuti latihan-latihan bersama yang dilaksanakan oleh rumah-rumah sehat dimanapun juga. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, seluruh rangkaian acara silaturahmi dan latihan BIP hari ini telah selesai. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita hari ini. Semoga semuanya meningkatkan derajat kesehatan kita. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada yang kurang berkenan. Salam sehat, bugar, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Bapak-bapak, Pak Supadio. Terima kasih semua. Pak Widarto. Terima kasih Pak Pur. Mbak Nana. Pak, mari. Bu Ida. Terima kasih Pak Wid. Bu Joko. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih semuanya. Hebat Jogja. Wida, 5, 4, 3, Di Jogja, kapan ke Jogja? 5, 4, 3, 2, 1. Tutup.